Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, muatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS untuk kelas 5. Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Hari atau tanggal Jumat 17 Agustus 1945, tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dibaca atau didampingi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian tempat perumusan teksnya yaitu Rumah Laksamana Maeda. Kemudian dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Pengibar bendera Latif Herdaningrat dan Suhud. Kemudian bendera Sang Saka dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian pencipta Indonesia Raya adalah W.R. Supratman. Peristiwa menjelang pembacaan teks proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Dalam peristiwa Rengas Dengklok, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra diamankan, dibawa ke Rengas Dengklok. Pelopor peristiwa Rengas Dengklok yaitu tokoh pemuda. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda berkaitan dengan waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo menjelang malam hari, kedua tokoh itu akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.30 waktu Jawa zaman Jepang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Soekarno-Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, kemudian bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja, untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa sesudah pembacaan teks proklamasi. 1. Para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui pamflet, pertemuan-pertemuan, menulis di tembok-tembok. Kemudian menyiarkan berita proklamasi melalui radio, kantor berita Dumai. Lalu menyiarkan berita proklamasi melalui koran harian Suara Asia. Kemudian keempat, menyebarluaskan berita proklamasi di wilayah Indonesia oleh gubernur-gubernur. Yang kelima, sambutan rakyat berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang terakhir, tindakan heroik di berbagai kota menyambut kemerdekaan Indonesia. Nampak pada gambar adalah tokoh proklamator, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian Ahmad Subarjo, lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1897. Perannya yaitu 1. Menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua ketika terjadi perdebatan pendapat saat akan menentukan waktu pembacaan proklamasi. Kemudian yang ketiga, tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Tindakan heroik mendukung proklamasi. Yang pertama adalah peristiwa heroik di Yogyakarta. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Yang ketiga, peristiwa heroik di Semarang. Yang keempat, peristiwa heroik di Aceh. Yang kelima, peristiwa heroik di Bali. Yang keenam, peristiwa heroik di Sumbawa. Yang ketujuh, peristiwa heroik di Kalimantan. Yang kedelapan, peristiwa heroik di Palembang. Dan yang terakhir, peristiwa heroik di Makassar. Proses pembentukan NKRI.
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintah. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI atau Republik Indonesia. Tugas Presiden akan dibantu oleh Komite Nasional. Yang ketiga, Sidang PPKI 2 tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan 12 kementerian. Kemudian yang keempat, membagi wilayah NKRI menjadi 8 provinsi. Kemudian yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 membentuk Komite Nasional dan BKR, Badan Keamanan Rakyat. Tujuannya menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Proses selanjutnya yaitu yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara dengan maklumat. Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 terbentuklah organisasi ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Keempat, pembentukan lembaga pemerintah di seluruh daerah di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 sebelum diamandemen, daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Setiap daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Bentuk perjuangan fisik. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Yang ketiga, Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Kemudian yang keempat, Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Kemudian serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Bentuk perjuangan diplomasi. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga, Perjanjian Rumroyen pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Penandatangan Perjanjian Rumroyen adalah tanggal 7 Mei 1949. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik adalah perlawanan yang dilakukan dengan kontak senjata, sedangkan diplomasi adalah perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Yang pertama kita bahas yaitu perundingan Linggarjati. Diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Shah Mehron. Hasil perjanjian ini, 1. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Kemudian yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda.
yang diketuai Belanda. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Selanjutnya Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1946 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat, di mana hasil perjanjiannya yaitu 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Kemudian yang kedua, semua pasukan RI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Kemudian yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau disebut juga dengan RIS yang akan dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Kemudian yang ketiga Perjanjian Rum-Royen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Hasil perjanjian ini yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Kemudian yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, akan segera dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Kemudian peristiwa pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Konferensi Meja Bundar atau KMB. Peristiwa KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB diadakan di Den Haag, Belanda. Tokoh yang terlibat dalam KMB delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsep, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid. Kemudian hasil dari KMB yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Kemudian yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang kemudian yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Kemudian yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Kemudian yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Kemudian yang terakhir, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selanjutnya masih KMB, proses pengakuan kedaulatan Indonesia. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negara Belanda adalah Dr. Ernest Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Makna dari KMB ini bagi bangsa Indonesia, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau disebut juga dengan RIS. Baik, itu saja yang dapat Pak Yaya sampaikan pada tema 7 subtema 2 muatan IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.